Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan juga perlindungan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban harian kita, sholat kita, juga zikir-zikir sunnah dan segala apa yang bisa mendapatkan pahala bagi kita. Alhamdulillah, semua itu diberikan oleh Allah kepada kita karena rahmatnya dan karena kasih sayangnya kepada kita. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di beberapa tempat banyak di antara saudara-saudara kita yang di waktu yang sama ini juga mereka ada kalanya ingin hadir juga di dalam kegiatan-kegiatan ibadah sunnah, baik itu mengaji atau sholat berjamaah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, tapi Allah belum menghendaki dan Allah mentakdirkan mereka dalam keadaan sakit atau di situasi yang tidak mendukung untuk mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan pada saat ini. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah SWT dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain pada saat-saat tertentu mereka juga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, sehingga sama-sama dapat menambah pundi-pundi pahala. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini sebagaimana kelanjutan membaca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang pada kesempatan ini melanjutkan tentang pasal penyebutan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat di dalam buku yang dicetak di Tebu Ireng Jombang ini, kita sampai pada halaman 27 ya. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikumpulkan oleh Kiai Haji Isom Hadik, ya, salah satu cucu dari siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita melihat pada halaman 27 paragraf yang terakhir. Paragraf yang terakhir. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Al-Kiai Al-Hajj Hasyim Asy'ari rahmatullah alaihi rahmatal abror, ila angkol, sampai pada batasan wa minha, di antara tanda-tanda kiamat datang atau sudah dekat, la taqumus sa'atu hatta tatanakarul qulub
wa takhtalifal aqawil wa yakhtalifal akhwan minal ab wal fid din. Rawahu ad-Dailami an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan di antara dekatnya kedatangan hari kiamat itu tidak terjadi hari kiamat sehingga tatana karul qulubu, sampai hatinya umat Islam, hatinya, kalau kita sebut hati-hati itu menjadi berhati-hati ya. Jadi siapa ini ya nyebutnya ya? Hati ya, hatinya umat Islam ya. Berarti banyak ini ya, hati tapi banyak ini ya. Misalnya kalau kita sebut hati-hati nanti hati-hati itu jadi ya. Tapi maksudnya di sini adalah banyak di antara hatinya umat Islam ini tatanakar itu saling berselisih. Jadi mencari umat Islam ini bersatu ini sulit sekali. Itu berarti sudah dekat datangnya hari kiamat. Coba kalau hitung-hitung saat sekarang ini mengumpulkan hatinya umat Islam ini sulit apa mudah ini ya? Sulit. Ya. Tidak jauh-jauh sudah, ini real ya, atau realitanya begitu. Kalau misalnya kita di Singosari ini aja misalnya, ada suatu keperluan yang bersama misalnya, kita ingin bersih-bersih ya sebagai jamaah masjid ya. Nah, di sini juga kan kota santri ya, pesantren-pesantren banyak ya. Kalau misalnya ini kita sepakat 1 tahun ini misalnya kita bersih-bersih Singosari dari kemaksiatan zahir. Kemaksiatan zahir itu molimo lah gitu ya. Madat itu narkoba ya. Madon, main perempuan ya. Maling, mencuri, apalagi madat, madon, maling, main judi, mabuk ya, itu dan lain sebagainya. Ini kita sepakat jamaah masjid ini kalau dikumpulkan di Singosari ini kan banyak ya, baik itu masjid Jami' Singosari, Hizbullah, masjid yang ada di mana lagi ya, ada di Kelampok, ada di Biru, ada, semuanya dikumpulkan. Kita pakai lapangan misalnya nih, lapangan Tumapel kita pakai bersama-sama. Mudah mengadakan kesepakatan ya, bahwa dalam setahun ini, tahun 2017, kita sepakat tidak ada kemaksiatan yang ada di Singosari misalnya. Yang datang 7 juta misalnya ini kan banyak 7 juta, bahkan lebih bila perlu 10 juta misalnya ya. Kira-kira kalau sudah ada kesepakatan semacam itu, apa semua hatinya umat Islam Singosari akan bersatu? Atau mungkin ada misalnya ya Islam, tapi karena ada kepentingan yang lain, bisnisnya terganggu misalnya, kebetulan bisnisnya ini misalnya pantai pijat yang ya begitulah ya, remang-remang misalnya ya, misalnya ini, apa enggak mereka tiba-tiba membuat kumpulan sendiri ya dah? Bahkan kalau tanya apa agamamu, Islam, KTP-nya juga Islam, akhirnya terjadi tatakhalaf ya, apa namanya, terjadi perbedaan-perbedaan ya dah, dengan argumentasi masing-masing. Betul kan? Ini yang terjadi. Ya itulah akhir zaman. Akhir zaman. Contoh lagi, ini umat Islam, mohon maaf. Saya yakin selagi para dokter ini, dokter kesehatan, ini dokternya masih sehat. Ya mayoritas dokter kan masih sehat ya. Paling enggak akalnya masih sehat ya. Kalaupun sakit, misalnya ada sakit yang luar misalnya ya, misalnya kakinya sakit ya, lambungnya sakit, walaupun dokter kan boleh sakit ya, tapi secara rasio, secara akal masih sehat. Saya yakin
mohon maaf, mereka akan bersepakat bahwa merokok itu tidak akan menyehatkan tubuh, ya, tidak akan menyehatkan tubuh. Apalagi kalau dokternya dokter Islam yang taat, ya. Maka andai kata ini sekota Malang Raya, Semalang Raya, seluruh dokter yang akalnya sehat-sehat itu, misalnya ini ya, bersepakat membuat pengumuman, warga Malang Raya sebaiknya tidak merokok, misalnya, karena merokok itu membahayakan kesehatan. Kemudian di antara tokoh-tokoh agama yang mereka mempunyai pemahaman-pemahaman yang ya memang tidak boleh ya merusak diri sendiri, bersepakat dengan para dokter, akhirnya mengadakan kesepakatan ya, bahwa untuk warga Malang Raya tidak boleh merokok. Kira-kira apa bisa seluruh umat Islam Malang Raya ini langsung tunduk taat? Ya, saya yakin kok sulit itu. Pasti ada yang mentawili, paling tidak mengatakan, loh kan gimana? Nah, para penjual rokok yang pakai geledekan ini ya, pakai gerobak kan kasihan, cara makan mereka dari mana? Jadi ada saja. Belum lagi yang misalnya, wah kebetulan ini saya ini walaupun orang Malang, saya punya ladang di Madura atau di mana sana, ini ladang saya tanami tembakau. Terus gimana ini? Pasti ada yang berbeda. Ya dah, pasti ada yang berbeda. Tidak bisa sepakat. Khususnya zaman sekarang ini. Itu contoh konkret. Ya. Tatana karul kulub, saling ingkar, saling ingkar lah, saling menghujat, saling terpisah, saling terpecah. Itu hatinya umat Islam. Nah, kalau sudah begitu, ini berarti sudah dekat datangnya hari kiamat. Gimana jadinya ini? Ini real sekali ya, nyata sekali. Wa takhtalifal aqawil, dan pendapat-pendapat, khususnya pendapat tokoh-tokoh ini ya, takhtalif, saling berbeda pendapat satu tokoh dengan tokoh yang lain, sehingga masyarakatnya bingung, ini yang benar yang mana ini ya. A mengatakan begini-begini ini halal, B mengatakan begini-begini ini haram, ya. Padahal masalahnya sama. Misalnya ini ada di depan saya, ini ada lampu ini misalnya, ya. Lampu kalau dihidupkan warnanya kuning misalnya. Masyarakat bertanya sama tokoh A misalnya, wahai Bapak A, apa hukumnya menyalakan warna lampu kuning ini? Maka diberi pendapat, kalau menurut ilmu ini dan itu, menyalakan lampu warna kuning adalah baik dan halal misalnya. Kemudian orang itu masih belum puas, tanya kepada tokoh yang lain, wahai Bapak A, menurut Anda gimana hukumnya menyalakan lampu warna kuning? Tidak selang dari itu, maka yang B mengatakan, ya tidak boleh, haram hukumnya, yang benar itu yang putih, demikian dan seterusnya. Ya dah, ini takhtaliful aqwal. Jadi akwal, pendapat-pendapat ini saling bertentangan. Susah. Ini sebenarnya ya memang begitulah akhir zaman ya. Begitulah akhir zaman. Hanya tinggal kita sudah siap apa enggak menghadapi akhir zaman ini ya. Wa yakhtalifal akhwan minal abi wal ummi fid din. Dan satu keluarga ini yang sekandung dari satu bapak dan satu ibu, kakak beradik ini, syakik atau kandung, ini kadang-kadang berbeda dalam tata cara beragama, entah itu mazhabnya,
atau alirannya. Kalau sekarang ini barangkali organisasinya. Ya ada satu keluarga. Satu keluarga. Ayahnya satu, ibunya satu. Ya ada adiknya ikut. Nah, kalau mazhab misalnya, kalau di Indonesia ini susah kalau mazhab ya. Misalnya punya saudara 4 laki-laki semua, ya. Saudara kandung 4 laki-laki semua. Yang pertama mengikuti mazhab Hanafi misalnya. Yang kedua mengikuti mazhab Maliki. Yang ketiga mengikuti mazhab Syafi'i. Yang keempat mengikuti mazhab Hambali. Ya kalau mazhab fikih tidak apa-apa. Yang repot ini kalau mazhabnya mazhab akidah. Contoh, yang pertama ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam artian mengikuti fahamnya Imam Asy'ari Maturidi, ya. Yang adik nomor 2 mengikuti mazhab Murji'ah misalnya, ya. Yang ketiga mengikuti mazhab Syiah misalnya. Yang keempat mengikuti mazhab Wahabi misalnya, Mujassimah. Susah. Satu keluarga, bapaknya satu, ibunya satu. Contoh, Syekh Abdul Wahab itu orang Najd. Najd itu Saudi kalau sekarang, di dekat Riyadh. Itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Syekh Abdul Wahab. Punya anak yang disebutkan dalam sejarah itu 2, yang disebutkan dalam sejarah ya. Yang tidak disebutkan wallahu ta'ala alam ya. Karena ini tokoh biasanya kan yang disebut sesama tokoh kan begitu ya. Itu punya 2 anak kandung ini, saudara syakik, saudara kandung. Yang satu namanya Sulaiman, Syekh Sulaiman. Yang satu namanya Syekh Muhammad. Sudah, ayahnya namanya siapa? Syekh Abdul Wahab. Nah, si kakak yang namanya Sulaiman bin Abdul Wahab itu di dalam berakidah tetap mengikuti ayahnya, yaitu Sunni Asy'ari, ya, mengikuti mazhab Asy'ari Maturidi Ahlussunnah wal Jamaah. Adiknya beda, adiknya namanya Muhammad bin Abdul Wahab, kakaknya namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Adiknya lebih condong kepada pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, sedangkan kakaknya lebih condong kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi yang menjadi mazhab mayoritas umat Islam seluruh dunia. Maka si adik yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab lebih mengencangkan lagi, mengeraskan lagi, atau kalau bahasa sekarang ini lebih ekstrim daripada imam yang dianutnya, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Maka Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan ajaran-ajaran yang lebih frontal, ya. Maka pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dijuluki oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan julukan sebagai pengikut Wahabi. Kakaknya mengikuti Sunni, kakak beradik. Padahal ini kejadiannya sudah ratusan tahun yang lampau. Ya dah, kakak beradik syakik tapi sudah berbeda pendapat. Ini kan susah ini. Ini berarti di zaman itu pun ratusan tahun yang lampau sudah dekat dengan hari kiamat. Zaman sekarang gimana ini? Kalau musim partai ini ya, musim partai, apalagi multi partai ini ya. Kalau ada 5 partai misalnya, 5 partai, kok ada 5 saudara, ya cuman berbeda tempat saja. Yang satu di Malang, satu di Pasuruan, satu di Jember, satu di Banyuwangi, satu di Lumajang misalnya ya dah. Yang di Malang ikuti partai A, yang di mana Pasuruan ikuti partai B, demikian dan seterusnya. Satu keluarga berbeda partai, pulang ribut ya dah. Ini terjadi, ini gambarannya demikian. Itulah yang dikatakan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yakhtalifal akhwan minal abi wal ummi fid di dalam agama pada khususnya, dan juga di dalam keduniaan yang mempengaruhi. Kalau di Indonesia kadang-kadang partai pun ini juga pengaruh terhadap agama ya. Saya juga di Malaysia ini sering mendengarkan misalnya satu partai dengan partai yang lain. Ini kalau sebut partai A dan partai B itu ya, kok kebetulan ini masjid, kebetulan hari itu yang jadi imam atau Jumatan misalnya, yang jadi khotib dan imam itu dari tokoh partai A. Maka yang pengikut partai B ini kok dengar, wah fulan bin fulan ini partainya ini, sudah saya nggak mau sholat Jumat di situ deh. Begitu. Subhanallah. Jadi di sana, kalau di Malaysia yang saya tahu itu tidak banyak ormas-ormas, itu hampir tidak ada. Ormas itu diganti dengan partai. Jadi partai pemerintahan sampai partai swasta ini. Jadi mereka ributnya karena partai. Di Indonesia beda, ributnya partai iya, ormas juga iya. Tambah ini ya. Ini sebenarnya keadaan semacam demikian ini menandakan sudah dekat datangnya hari kiamat. Begitu dan seterusnya. Saya lanjutkan. Rawahu Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa minha, dan termasuk dari tanda-tandanya itulah taqumus sa'atu, tidak akan datang hari kiamat hatta sehingga tuttakhadal masajidu qanatiro, dijadikanlah masjid-masjid itu sebagai bangunan yang menjulang tinggi. Fala yasjudu lillah fiha, maka tidak banyak yang sujud kepada Allah fiha, di masjid-masjid itu, kecuali masjid menjadi lambang atau tanda-tanda. Tanda-tanda itu misalnya, kemana kamu pergi? Itu loh ke rumahnya Pak Salem misalnya. Di mana? Dekatnya masjid yang menaranya tinggi, putih, besar. Nah, tanda. Jadi yang sholat di masjid sudah kurang, gitu ya. Tapi menjadikan masjid ini bangunan tinggi yang menjulang dan bisa dipakai tanda-tanda kepentingan untuk kepentingan dunia, bahkan mau bisnis nih misalnya, janjian. Ayo, kamu mau beli apa? Oh, saya mau beli semen misalnya ya. Di mana? Belinya, ngambilnya di mana? Oh, toko saya ini di belakangnya masjid ini dan itu. Ya, ini kan zaman sekarang kan semacam itu, betul? Ya, luar biasa. Alhamdulillah masjid kita ini juga masjid yang tinggi nih ya. Dan di mana-mana juga demikian ya. Walaupun masjid kita ini tinggi, paling tidak penuh ini ya seminggu sekali ya pakai Jumatan. Itu pun karena banyak anak pondok ya. Maksudnya banyak anak pondok berarti banyak orang luar Singosari, betul? Betul? Di masjid-masjid di mana-mana pun itu kalau Jumatan luar biasa ramai. Apalagi kalau dekat perkantoran. Ya enggak? Padahal bukan penduduk setempat. Nah, kalau bukan Jumatan, ya bisa dihitung. Kayak ini kapasitasnya berapa kurang lebih ini misalnya? 5.000 misalnya. 5.000 masuk. Tapi yang aktif sholat di sini ya bisa dihitung tangan kan? 100 saja nggak ada kan gitu. Ya. Demikian. Loh, kita tidak menyalahkan pembangunan masjid. Tidak. Inilah akhir zaman. Begitu maksudnya. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini juga ikut memproses dan kita bangga itu. Coba kalau tidak percaya, misalnya sumbangan misalnya, kita akan mendirikan masjid dengan tingkat 4, tingkat 5. Wah, habis itu kita mencari sumbangan. Nah, kita nyumbang. Saya lah misalnya, pas hari itu punya uang 10 juta nganggur, wah, saya kepingin nyumbang 10 juta. Ya,
daripada ngerasani orang kan ngerasani saya sendiri aja kan gitu ya. Sudah. Jarang yang biasanya itu orang seperti saya ini, saya nyumbang aja lah sudah. Dari hamba Allah gitu. Ya ada, tapi jarang, apalagi 10 juta. Biasanya ini kita bangga. Akhirnya diumumkan, alhamdulillah ada sumbangan dari Bapak Lutfi Basori 10 juta untuk menyelesaikan menara. Ya, dan minta barokah Fatihah. Walaupun barokah Fatihah itu bagus dan sampai pada keluarganya. Bukan itu di sini pembahasannya. Bukan ini sodako, ini bagus. Bukan itu memang benar. Bahkan dalilnya membana masjid dan siapa orang yang membangun masjid pahalanya ini. Bukan itu yang bahas di sini. Kita kadang-kadang ikut memproses dengan tingginya pembangunan masjid yang bermegah-megahan. Itu sebenarnya adalah memproses cepat datangnya hari kiamat. Kita contoh begini contohnya. Ada satu rumah ya. Rumah itu kalau dibangun, misalnya rumah sederhana lah. Mungkin rumah dari kayu, walaupun kayunya kayu jati. Ini kan biasanya kuat. Kalau kita seluruh penghuni rumah untuk menjaganya, mau menjaga biar bisa berusia puluhan tahun, maka kita rawat, ya. Tapi kadang-kadang enggak, ada satu di antara kita, keluarga kita ini ngambil, wah ini kayunya bisa dijual ini, mulai dari pagar diambil satu, ya dah. Kemudian sebelah sana cagaknya diambil satu, diganti dengan kayu ini, harganya mahal ini, bisa laku 10 juta. Ya kita ganti tiang yang biasa lah gitu ya, yang harganya 5 juta. Terus digrogoti terus. Akhirnya apa? Ambruk, itu rumah ambruk. Nah, pelakunya siapa? Pelakunya adalah pemilik rumahnya sendiri. Barangkali semacam itu. Kalau di dunia diberikan kepada kita tidak pandai menjaganya. Ya, kata Nabi, hati-hati ya, tidak bakalan datang hari kiamat ya. Kalau apa? Sampai masjid itu dijadikan yang tinggi-tinggi, jadi bukan alama, konatir, tinggi ya. Yang di dalamnya itu yang sujud jarang tapi sebagai tanda. Ini kan kenyataan ya. Nah kalau sudah itu berarti kita yang memproses cepatnya datang hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ya dah, ini kenyataannya. Ya kita ini ya, saya juga termasuk ya, panjenengan, seluruh umat manusia zaman sekarang ini ya. Wa hatta yab'atsal ghulamu asy-syaikha baridan bainal ufukain. Dan tidak terjadi hari kiamat sehingga banyak anak-anak muda yang mengutus orang yang lebih tua sebagai baridan, utusan. Baridan itu asalnya tukang pos asalnya ya. Bainal ufukaini, di antara ufukain itu ya antara barat dan timur. Maksudnya begini, maksudnya banyak anak-anak muda yang jadi bos ya. Bos kalau mungkin gampangannya kalau kita mengikuti lafadznya ini bos apa, kantor pos misalnya, yang jadi direkturnya itu usianya 35 tahun atau 40 tahun ya. Kemudian pegawainya itu usianya 60 tahun misalnya ya. Justru pegawainya yang 60 tahun ini disuruh ngantarkan surat keliling, sedangkan bosnya karena kedudukan ijazahnya lebih tinggi, maka dia ada duduk di kantor saja dan nyuruh perintah, yang tua diperintah sana sini. Begitu gambarannya ya, begitu gambarannya. Banyak enggak kayak di sekarang terjadi? Itu baru kantor pos yang baridan, belum yang lain-lain, utusan-utusan yang lain ya. Begitu, ini kenyataan. Loh kenapa semacam itu? Karena orang kadang-kadang melihat dari sisi status, bukan dari sisi usia. Padahal di dalam agama itu yang lebih afdal melihat dari sisi usia, bukan dari sisi status. Apalagi dalam dunia pekerjaan ya, maka yang muda dipekerjakan oleh yang
tua, zaman sekarang enggak. Pemilik rumah kaya, usianya baru 35 tahun ya, karena berhasil pekerjaannya. Cari pembantu. Ya, cari pembantu. Pembantu apa saja, tukang kebun, tukang masak. Pembantunya usia 50 tahun. Tukang kebunnya usia 55 tahun. Bosnya usia berapa? 35 tahun, walaupun dibayar. Bukan kita menyalahkan halal haramnya, bukan. Tapi ini kejadian macam gini tuh memproses cepatnya kiamat. Dan sudah nyata. Ya, itu baru di masyarakat luar, artinya luar rumah tangga. Nah sekarang kadang-kadang, mohon maaf ini, kadang-kadang seorang anak dan menantu, karena memang aktif bekerja, anaknya aktif bekerja, anaknya perempuan lah aktif bekerja, wanita karir, terus suaminya juga bekerja, punya bapak mertua, punya ibu mertua, ya dah. Akhirnya si anak punya anak, berarti mertuanya punya cucu kan gitu. Ini musim kan banyak di mana-mana. Akhirnya begitu selesai melahirkan, kemudian sampai proses menyusui, disampai, kemudian si anak lanjutkan bekerja. Yang minta tolong kepada siapa? Kepada mertuanya, kepada orang tuanya. Ya, siapa yang diperintah siapa ini? Siapa yang diperintah siapa? Ini semacam ini, anak perintah kepada orang tua yang muda lebih memerintah kepada yang lebih tua, apapun namanya, tetep ini segala macam. Kata sang mertua atau ibu bapaknya ini, aku sudah tidak bisa kerja nak, aku ikut makan ikut kamu nak, gitu ya. Iya pak, tapi tolong ya jagakan anak saya ya. Ya sudah, saya juga senang sama cucu. Boleh, halal. Cuman ini memproses datangnya hari kiamat, mempercepat ini. Ya kita ini memang ya, kita ini begitu mempercepat datangnya hari kiamat. Demikian dan seterusnya ya. La haula wala quwwata illa billah. Wa hatta yablughat tajiru bainal ufuqaini fala yajidu ribhan. Ya. Tidak terjadi hari kiamat sampai seorang tajir itu orang kaya, orang punya duit, punya modal, itu keliling bainal ufuqaini, sampai keliling berjualan, berbisnis ke barat dan timur, ngalor ngidul katanya orang Jawa ya, ngalor ngidul keliling, tapi tidak dapat rebeh, tidak dapat untung, kadang-kadang rugi ya, kadang-kadang rugi tapi tetap menjalankan. Mohon maaf, saya banyak kenalan tukang jagal sapi. Saya tidak tahu ilmunya, cuman kan dapat dari ceritanya gitu. Sebagian tukang jagal sapi, beli sapi itu kadang-kadang berani torok demi untuk pelanggannya agar tidak lari. Ya dah. Bulan ini torok, walaupun bulan depan dapat untung, berani torok. Ya, kalau bulan ini berani torok, gitu ya. Misalnya ini ya, pasar menghendaki penyembelihan, sudah. Sedangkan harga sapinya terlalu mahal, padahal kurus. Tidak nonton dengan modalnya, tapi karena takut kehilangan pelanggan, tetap diberi disembelih dan dijual murah walaupun harus hutang kanan kiri. Ini terjadi, ya dah. Jadi tidak haram kayak gitu, tidak haram asalkan tata caranya benar. Cuman proses macam demikian ini menyebabkan cepat datangnya hari kiamat. Itu maksudnya. Rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani an Ibnu Mas'ud, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa, adapun hadis ini kinayatun, perumpamaan dari an adabir rohbati fi shalah, dari Kiai Hasyim Asy'ari ya. Ucapan Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan ini hadis ini
adalah ibarat bahwa kurangnya rohbah, keinginan di dalam melaksanakan sholat dari masyarakat, khususnya sholat di masjid bagi masyarakat kurang. Jadi kalau misalnya sekitar masjid Jame ini ada 1.000 kepala keluarga, 1.000 kakak ya, yang aktif di masjid paling ya 10%. Ya, 10%. Itu pun kalau udah hujan ya. Kalau hujan bisa jadi 5%. Itu kalau hujannya nggak deres loh ya. Kalau hujannya deres ya kadang-kadang bisa tinggal 1%. Bahkan kadang-kadang tinggal imamnya, imam tinggal muadzinnya saja ya. Syukur-syukur kalau nggak dikunci itu pintu masjidnya. Demikian dan seterusnya. Musala-musala dibangun di mana-mana, kenyataannya semacam itu. Ini karena ada merubah, kurangnya rubah keinginan fi sholati untuk melaksanakan sholat, wa adamu tauqiris shaghiri al-kabira, dan kurangnya penghormatan dari yang muda terhadap orang yang usia tua. Ya, kurang penghormatan. Saya semalam itu dapat SMS lah gitu ya, WhatsApp. Sedih saya. Ada seorang ibu-ibu itu tiba-tiba bertanya, tidak tahu nemu nomor saya dari mana. Tanya gini, Pak Ustadz boleh saya tanya? Oh boleh, tapi curhat sedikit Pak Ustadz. Oh ya boleh, silakan Bu. Ada apa? Katanya begini, Pak Ustadz, apa ada doa khusus? Saya punya anak, tapi anak saya itu selalu melawan pada saya. Bukan sekedar itu, saya dibentak-bentak ya. Nah, saya tanya, mungkin kalau anak kecil gitu ya, mungkin anak kecil saya suruh mondokkan atau apa gitu, maksud saya gitu. Nah, mohon maaf Ibu, putranya ini usia berapa? Pak Ustadz, usia saya sudah mau lulus kuliah. La haula wala quwata illa billah, sudah mau lulus kuliah. Kalau pulang selalu bentak-bentak ibunya. Saya juga, wah ya coba aja darikan ustadz mana gitu yang dekat suruh ngaji Bu. Kalau udah ngaji ya begitu itu gitu. Ya Pak Ustadz kan anaknya juga sudah disuruh ngaji gitu. Nah ini macam demikian ini sebenarnya kan tidak menghormati yang lebih tua. Ini tanda-tandanya kiamat ini. Ya dah, itu baru satu cerita. Tentu di masyarakat banyak semacam demikian. Ya dah. Ya. Wa adamul barakah fit tijarah li ghalabatil kadhibi wal ghasyi ala tujjar. Juga pertanda hilangnya keberkahan di dalam jual beli karena banyak kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh para pembisnis. Ya, pembisnis zaman sekarang itu banyak bohong, banyak apa tadi? Menipu, termasuk riba itu juga kan, rentenir, walaupun bagaimanapun caranya atau jenisnya, ini kan musim, ya dah, musim. Nah, kalau sudah demikian, tijarah, bisnisnya umat Islam itu keberkahannya oleh Allah dicabut. Kalau keberkahannya itu dicabut, maka orang itu walaupun walaupun jualannya itu sesuatu yang mahal, tapi tidak ada hasilnya. Kalaupun ada hasilnya, menguap karena keberkahannya tidak ada. Ada orang jualan rumah misalnya, jual beli rumah, ya jual beli rumah, tapi hutangnya banyak, tanggungannya banyak. Loh kenapa? Dia jual beli rumah ini kalau orang miskin kan tidak mungkin, ya. Tapi karena dia terlibat hutang sana, hutang sini, ini enggak diambil, tidak ada berkahnya, maka walaupun laku dalam 1 bulan 10 rumah dan dia menerima uang 100 juta, menguap. Ini banyak terjadi. Ya, bahkan kadang-kadang rumah sendiri tidak punya masa kontrak. Pegangannya ini kalau transaksi miliar, transaksinya miliar. Tapi rumahmu di mana? Di sana. Loh kok rumahmu ini yang masih kontrak? La haula wala quwata illa billah.
Ini maksudnya pertanda keberkahan bagi perdagangan bisnismen umat Islam mulai dicabut keberkahan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena umat Islam tidak hati-hati, karena umat Islam sudah berani melanggar syariat Allah. Paling nggak di dalam perdagangan itu ada makan riba, terlibat sana sini. Ya, siapa yang melakukan? Ya kita ini sudah tidak takut kepada hukum Allah SWT. Bahkan kadang-kadang alergi terhadap bisnis syariat itu alergi. Zaman sekarang yang bisnis syariat justru dikucilkan. Ya dah, bisnis syariat dikucilkan. Yang disenangi itu begini, macam arisan berantai misalnya. Wah, itu disukai. Bayar 100.000 dapatnya 10 juta. Setorkan nomor rekening Anda. Itu nggak tahu ini hukumnya gimana. Ya dah, cari uang dengan cara mudah. Klik ini dan ini, tidak jelas. Waduh, wala haula wala quwwata. Ini keberkahannya sebenarnya walaupun uang banyak tapi tidak berkah. Uang banyak tapi tidak berkah. Kalau sudah demikian, sebenarnya itulah proses dari datangnya hari kiamat. Wah, kalau begini, ya, kalau kita sudah memahami itu, di zaman Nabi aja sudah banyak ya tanda-tanda datangnya hari kiamat, apalagi zaman sekarang. Ya, tinggal kitanya bagaimana ini ya. Wa minna di antaranya ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia itu zaman suatu masa himmatuhum butunuhum, yang kepentingan mereka ini urusan perut saja, kerja ngurusin perut saja, keimanannya kosong. Sehari semalam tidak ada yang namanya ibadah, tidak ada, perut dan perut banyak gitu demikian. Wa syarafuhum mata'uhum, dan kebanggaan mereka itu adalah harta bendanya. Kalau punya harta benda yang berlimpah, rumah punya 5, mobil punya 7 adalah kebanggaan. Rekening gendut dan segala macam, ini kebanggaan. Mata'uhum. Wa qiblatuhum nisa'uhum, dan yang diikuti oleh mereka adalah wanita-wanitanya. Maksudnya para suami kalah dengan apa? Istrinya kepingin yang bermegah-megahan, terpaksa nuruti. Ya dah, kalau tidak gitu tidak gaul katanya. Ya ini zamannya. Atau kalau dalam bahasa gaulnya adalah suami-suami takut istri ya. Wadinuhum darahimuhum wadananiruhum, agama mereka adalah dirham dan dinar-dinarnya, alias fulusnya, uang duitnya, itu agama mereka. Agama mereka diganti dengan duit. Ya lebih mudah sekarang zamannya pilkada, ditembak sana sini, serangan fajar, laku, ya dah, laku ini. Mau ormasnya dijual, laku. Nama pribadinya dijual, laku. Jamaahnya dijual, laku. Saya punya jamaah 1.000, mau berani bayar berapa? Ya dah, saya punya ini, saya adalah ketua yayasan ini dan itu, mau bayar berapa pada saya? Saya akan coblos partai Anda asalkan ada fulus. Mama adrokamal fulus. Ya dah, itu gitu. Ulaika syarrul khaliq, mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. La khalaqa lahum indallah, tidak diakui sebenarnya kemakhlukan mereka ini ya indallah, di hadapan Allah. Artinya orang yang sudah terjerumus macam itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Jual agama, jual kehormatan, jual namanya, jual pangkatnya, jual ininya demi untuk mendapatkan uang, dan uang menjadikan Tuhan bagi mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ya ringkas, sebagai penutup ringkas, kalau kita melihat kawan-kawan di Jakarta, Al-Quran sudah melarang, ya dah, jangan pilih pemimpin kafir. Lah, ya, ayat takhidul mu'minul al-kafirin awliya'a, orang Islam jangan memilih pemimpin kafir.
tapi subhanallah Ahok dapat suara juga cukup banyak. Di mana itu kan gitu? Kalau bukan karena fulus, ya tidak mungkin, susah. Dan nyata, sudah nyata berita di mana-mana bahwa tim Ahok ya ini adalah penyebar uang di mana-mana, sehingga orang-orang dibeli suaranya, dan yang dibeli itu adalah suaranya umat Islam. Naudzubillahi min dzalik. Barangkali itulah bapak-bapak kenyataan yang memang kita temui zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT ya. Mudah-mudahan, dan kita oleh Nabi dalam hadis yang lain disunnahkan untuk baca hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Kalau sudah zaman semacam demikian, ini kita disunnahkan untuk membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallah tawakkalna ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Itu sunnah kalau sudah mendekati hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa sadar dan hati kita tetap dijaga oleh Allah SWT. Tidak cinta dunia tapi cinta akhirat. Mudah-mudahan diselamatkan kita dan keluarga kita, anak, cucu dan cicit kita menjadi orang-orang minas sholihin was sholihat. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.